Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran dakwah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwas sekalian, semoga Allah Azza wa Jal menerima puasa sebagian besar dari kita, dan yang tidak sempat berpuasa tapi sudah niat untuk berpuasa, mudah-mudahan dapat pahala niat. Kemudian termasuk besok insyaAllah ya. Besok intinya puasa Asyura yang pernah diniatkan dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah. Ya, puasa Asyura aku harapkan menjadi penghapus dosa setahun. Dan ini merupakan dambaan orang muslim, diampuni dosanya merupakan cita-cita. Ya, kalau Abu Bakar radhiyallahu an, orang yang paling soleh setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata minta doa kepada Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ya Rasul, ajari aku doa setelah, atau ajari aku ketika salat. Dan ini para ulama mengatakan dibaca sebelum salam, setelah tasyahud. Maka Nabi SAW menyatakan, Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik. Nah, diajari Nabi SAW, katakan, Ya Allah, aku punya dosa dan kezaliman banyak sekali. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau. Maka aku minta ampunan betul-betul dari Engkau. Kata Syekh Abdullah Ali Bassam rahimahullah, ini Abu Bakar, orang soleh, orang yang paling dicintai Nabi SAW. Ketika minta diajari doa, mintanya istighfar. Istilahnya kalau kita bilang kurang apa, kira-kira dosanya Abu Bakar itu apa gitu. Tapi ternyata ketika minta kepada Nabi SAW diajari doa di dalam sholat, ternyata diajarinya adalah istighfar dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama sekali tidak merasa cukup, ya. Dan justru kalau ada orang tidak tertarik, berarti ada khalal dalam akidahnya.
Ya, tidak ada yang merasa aman, bahkan merasa aman dari nifak saja para sahabat, tidak merasa itu. Tapi kita ini memang orang yang lemah sekali. Ya. Kebanyakan kita merasa kalau ada 2 orang masuk surga kayaknya anak orang kedua. Ya, artinya kita tenang-tenang sekali. Dulu ketika Umar bin Khattab sampai tanya kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhum ajma'in, apakah Nabi SAW menyebutkan aku termasuk orang-orang munafik? Padahal Umar bin Khattab ditakuti jin, dijamin masuk surga, kemudian termasuk yang dipesan oleh Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Termasuk yang dipesanin, ini sunnahnya para khalifahku nanti dipegangi. Tapi ternyata justru mereka orang yang takut kepada Allah. Wadidtu anna li kifafan la li wala alayya. Aku hanya berharap ketika mati aku imbang. Tidak punya banyak pahala, tidak apa-apa, akan tetapi tidak ada dosa. Nah, kita ini yang kebanyakan dosa barangkali. Sehingga mau istighfar malas. Ya, mau puasa juga berat gitu. Nah, ini kita berharap mudah-mudahan kalaupun tidak pernah puasa, besok bisa kita perjuangkan. Mudah-mudahan minimalkan pahala niat, ya. Dan niat itu tidak susah. Orang kadang nggak jadi beramal karena tidak bisa niatnya. Ini kan kelewatan, ya. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Ikhwas sekalian, malam hari ini insyaallah kita mempelajari adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Dan subhanallah, dulu kita sering mendengar masyayikh kami mengatakan, bisa jadi ilmu kita ini tidak bermanfaat dari ini. Kita kurang hormat kepada guru. Dan kalau kita melihat para ulama, ketika mereka belajar itu susah. Mereka belajar sampai ada yang berjalan, membawa buku dipikul, sampai kencing darah. Kemudian mereka belajar dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan. Abu Hatim rahimahullah sampai tidak kuat mau hadir karena semua modal belajarnya habis. 3 hari tidak makan. Ketika akan belajar mencari majelis para ulama di hadis ini, beliau sudah nggak bisa, mukanya pucat. Kawan dekatnya bilang, kamu kenapa nggak mampu? Saya sudah 3 hari nggak makan, saya sudah nggak kuat lagi. Akhirnya dibagiin saja karena kawannya ini punya 1 dinar, dibagi 2 saja atau dibagi sebagian. Lalu belajar hadis. Tapi ternyata mereka ini bisa menghargai ulama dengan tidak ada jasa istilahnya. Mereka menghargai ulama dan bisa jadi ilmu itu berbarokah sampai sekarang. Ketika orang di zaman sekarang merasa sudah membayar gurunya, maka guru tidak berharga sama sekali. Kan kita sudah bayar, kita pengen layanan. Ini menjadi salah satu hak ketika kita sudah bayar kewajibannya. Dan ini kadang-kadang diperkuat dengan peraturan lembaga seolah guru ini tidak ada apa-apanya. Kita adalah institusi berbasis layanan. Maka apapun yang diminta oleh customer kita lakukan. Nah, ini kurang ditekankan kepada para tulabul ilm, terutama juga wali-wali mereka. Ketika banyak tuntutan atau banyak ketidakterimaan, sehingga ilmu ini berat sekali untuk kita dapatkan keberkahannya. Dan subhanallah kita akan belajar bagaimana para ulama, rupanya mereka sampai dalam memilih guru saja hati-hati. Setelah mereka berhasil memilih guru dengan kehati-hatian, maka sikap kepada guru tidak mubadzir. Ya, dulu kita ketika ngobrol dengan kawan-kawan ya, kita bilang ada sebagian lembaga mudah menerima, nanti susah untuk meluluskan. Ada yang susah menerima, tapi mudah meluluskan. Ada yang susah menerima, susah meluluskan. Ada yang gampang menerima, gampang meluluskan. Ini tidak ada level fadilah, tidak ada. Karena memang ini bercerita tentang realita di dunia institusi pendidikan, tidak dunia belajar. Dunia institusi pendidikan sekarang seperti itu. Terima sebanyak-banyaknya, ketika sudah akan laporan, harus diluluskan. Dan kita katakan ini sebuah realita yang harus dihadapi. Dan plus minus tentu ada. Hanya sekarang kalau kita berkaca pada kehidupan belajarnya para ulama, malu banget kita. Malu banget. Tapi ala kulli hal nusaddid wa nuqarib. Kita berusaha untuk mencontoh mereka yang kurang-kurang ini kita bisa minimalisir. Gitu saja. Baik.
Pelajaran sebelumnya kita sudah membahas bagaimana seorang talibul ilm beradab dengan dirinya. Dia berusaha membersihkan hati, mengikhlaskan niat, mengatur makanannya, menyemangatkan waktu muda, melatih diri untuk menghafal, untuk dekat kepada Allah, sampai makan pun diatur, entah dari sebab sumber syubhat haram, termasuk makanannya, jangan yang membuat dia susah untuk menghafal dan seterusnya. Sekarang ini lebih dari yang kemarin, karena sekarang berhubungan dengan orang lain. Faktor yang diantara dengan izin Allah menentukan dia bisa dapat ilmu atau tidak, yaitu bagaimana dia menghormati gurunya. Fi adabihi ma'a syaikhihi wa qudwatihi. Adab dia kepada guru dan teladannya. Wa ma yajibu alaihi min 'azimi hurmatihi. Dan bagaimana dia menunaikan hak guru. Hurmah di sini artinya adalah hak. Ya, guru yang memiliki hak kita perlu tunaikan. Dan memang kalau kita berbicara tentang hak guru, orang yang sudah pernah menyampaikan ilmu, otomatis dia punya hak meskipun enggak kita bayar. Ya kita bayar. Bahkan dulu bagian masyayikh mengatakan, kalau seandainya kita punya bapak nasab, maka kita juga tidak kalah memiliki ayah ruh. Ayah ruh ketika memperhatikan, ngajarin, mendidik. Dan bisa jadi kalau orang tua menafkahi dan orang tidak dinafkahi kelaparan, suka nuntut juga, ini bapak bukan bapak nih. Ya, dari kecil saya ditelantarkan, saya juga nggak kenal. Sebagian orang saja sudah mencari ayahnya, alhamdulillah saya sudah mau mencari hukum asalnya. Saya tidak mau berbakti kepada dia karena dia nggak pernah kasih nafkah saya, gitu. Ya, sebagian orang sampai begitu. Kepada ibunya juga sama. Tapi para ulama bilang, ketika anak kecil tidak seolah-olah mendapatkan manfaat dari orang tuanya, kecuali satu, orang tuanya menjadi sebab dia dilahirkan, itu sudah menjadi jasa besar. Adapun seorang alim, ketika dia tidak mendapatkan siraman ilmunya, bisa jadi masuk neraka. Jadi celakanya itu berlanjut, tidak sekedar di dunia saja, tetapi sampai akhirat. Maka sebenarnya ini tidak hal yang remeh. Baik, wa huwa 13 naw'an, ada 13 macam. Yang pertama, annahu yanbaghi lit-talibi an yuqaddima an-nadhar wa yastakhir Allah 'azza wa jalla fi man ya'khudhu al-'ilma 'anhu. Hendaklah seorang penuntut ilmu ketika akan milih guru, dia perhatikan, bahkan istikharah. Kita bayangkan, subhanallah, orang mau belajar istikharah dulu. Orang sudah dapat ilmu kayak Imam Bukhari, hafal 300 hadis, 300.000 hadis, 100.000 hadis sahih, 200.000 hadis tidak sahih. Ketika akan dipilih, dikerucutkan, dimasukkan ke dalam sahihnya, istikharah setiap mau meletakkan satu hadis dalam sahihnya. Gimana tidak barokah itu dengan izin Allah? Nah, kita memilih guru saja tidak milih, tidak istikharah. Nabi SAW seperti disebutkan dalam hadis Jabir dalam Sahih Bukhari, kana Rasulullah SAW yu'allimuna al-istikharata fil umur kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Nabi SAW ngajari kami istikharah dalam semua urusan seperti ngajari kami Al-Qur'an. Artinya betul-betul diperhatikan ini istikharah benar. Yaqul idza hamma ahadukum bil amr. Nabi SAW mengatakan kalau kalian punya tekad untuk mengerjakan satu urusan apapun, falyarka' rak'ataini min ghairil fariḍah. Salat 2 rakaat, sunnah bukan wajib. Kemudian baca doa istikharah itu. Artinya orang ketika akan milih guru, istikharah ini penting. Mau milih sekolahan, milih pesantren, biar tidak kecewa. Dan biasanya kekecewaan itu dua, yang satu karena tidak sebanding layanan dengan uang yang dibayarkan. Yang kedua, ternyata kok anak saya kayak begini, ternyata ustadznya kayak begini, dan seterusnya. Kenapa tidak istikharah? Orang kalau sudah istikharah tidak rugi, karena ini pilihan Allah. Kalau memang itu tidak menjadi pilihan Allah, dipalingkan, kan begitu. Ya, jadi istikharah tidak harus hasilnya berupa mimpi. Sebagian orang bilang, saya kok nggak mimpi-mimpi ya? Nanti emang mau apa? Mau cari pentakwil mimpi. Ya, orang istikharah tujuannya agar yang kita pilih itu sudah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam doa itu dikatakan, kalau ternyata Allah Azza wa Jalla tidak mengharapkan ini merupakan pilihannya, fasrifni anhu wasrifu anni waqdur liyal khaira haitsu kan thumma ardini bihi.
Ya Allah, kalau ini memang tidak pilihanmu, palingkan aku darinya, palingkan dia dariku. Lalu aku pilihkan yang baik nanti. Tolong pilihkan aku yang baik, kemudian ridhoi aku dengan pilihan solusi itu. Itu bagus sekali. Jadi istikharah itu ada alternatifnya. Ya, meskipun kita milih juga, kita milih. Kemudian termasuk milih guru, ternyata juga dianjurkan istikharah. Kalau dulu bukan hanya sekedar itu, bahkan melihat ibadahnya. Coba kita lihat di sini, ya, wa yaktasibu hasanal akhlaqi wal adabi minhu. Dia cari benar guru yang akhlaknya baik. Kemudian adab-adabnya juga, karena dia akan belajar semuanya. Subhanallah, orang kadang-kadang mengatakan, saya sudah tahu manhaj, saya sudah akidah, saya akan belajar masalah bahasa ataupun Al-Quran dari orang yang ternyata ada masalah dalam akidah. Tidak apa-apa, saya sudah tahu bagaimana menilai. Subhanallah, orang ternyata simpati dengan gurunya. Bagaimanapun juga dia akan simpati dengan gurunya itu, karena ada kepandaian gurunya. Kalaupun dia belajar dari sisi bacaan saja, guru saya ini wibawa sekali, akhlaknya Masya Allah lembut. Kalau guru-guru Ahlussunnah malah, antum ini, telah dimarahin. Kebetulan sama itu gak pernah marah. Enak guru yang ini berarti. Jadi penilaiannya sudah tidak objektif lagi. Maka memang orang ketika selektif memilih guru, ini penting. Karena ketika dia mendapatkan guru dan dia merasakan ada manfaat, maka dia akan simpati. Baik, kemudian waliyakun in amkana mimman kamulat ahliyatuh wa tahaqqaqat syafaqatuh wa dhaharat muru'atuh. Hendaklah kalau dia bisa mencari guru yang profesional, ilmunya memang ahli. Kemudian dia termasuk orang yang kasih sayang kepada muridnya. Kemudian dhaharat muru'atuhu, dia menjaga nama baiknya, penampilannya, kewibawaannya. Kita sudah ulang berkali-kali bahwa penampilan seorang guru atau menjaga nama baik dan kehormatannya, meskipun itu tidak berkaitan dengan halal haram, ternyata ada efeknya. Guru misalkan terlalu banyak ketawa-ketawa, padahal orang tua cocok. Az-Zahabi rahimahullah dalam Syiar A'lamin Nubala mengatakan, wala syakka annal mizaha fi asy-syuyukh aw fi asy-syabab akhaffu mimma fi asy-syuyukh. Dan tidak diragukan bahwa orang yang banyak candanya untuk orang yang masih usia muda lebih mending, orang lebih maklumi daripada orang tua. Wattabassumu khairun lahu. Ada benda orang kalau bisa tersenyum saja, tidak ketawa-ketawa, itu lebih afdal. Ketawa mubah. Bahkan menunjukkan kadang-kadang, Masya Allah guru anak ketawa. Sudah belajar 2 tahun anak gak pernah melihat beliau ketawa. Ketika melihat gurunya ketawa, bahagia sekali rasanya. Ya, tapi ketika memang guru itu tersenyum, itu sudah membuat siraman hati. Guru saya tidak angker. Ya, Nabi SAW tersenyum. Dan seorang sahabat mengatakan, ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassam. Aku tidak pernah dilihat Nabi SAW kecuali beliau tersenyum. Disenyumin Nabi SAW, bahagia sekali para sahabat. Padahal kalaupun Nabi SAW dalam keadaan murung juga, para sahabat juga melihat. Tapi artinya ini ternyata diperhatikan oleh para ulama. Ketika orang terlalu banyak tertawa, menghancurkan nama baiknya, enggak bagus. Penampilannya bagaimana, kemudian milih kawannya bagaimana. Karena suhbatul aradhil, cari teman jelek atau orang yang tidak terhormat, membuat kehormatan seorang talibul ilm kurang. Ya, berkurang ini. Disebutkan para ulama, orang punya wibawa, punya kedudukan, tapi berteman liar gitu, sama semuanya. Sampai yang di jalan, sampai yang tidak pernah memperhatikan akhlak atau penampilan, pakaian, gaul segala macam, habis sudah. Dia diterima oleh semua kalangan misalkan, tapi sayang, para ulama ketika mereka menjaga kehormatannya bukan karena mereka ingin dihargai, kita sudah sampaikan berkali-kali, tetapi dia sedang membawa ilmu. Ilmu itu mahal. Ketika seorang tidak simpati pada pemilik ilmu, ilmunya mubadzir karena orang tidak lagi mau tertarik belajar sama dia. Begitu. Baik. Wa urifat iffatuhu, kehormatannya dikenal, dia menjaga kehormatan.
Washtuhirat siyanatuhu, termasuk dia dikenal juga menjaga diri. Wa kana ahsana ta'liman wa ajwada tafhiman. Maka orang itu pandai dalam membuat orang paham dan mengajarkan. Di sini ada kesimpulan. Guru ideal itu yang bisa menggabungkan dua sifat. Yang pertama al-ahliyah. Al-ahliyah itu kepandaian dan ilmu. Memang ada. Kita mau belajar apa? Belajar hadis. Dia tahu hadis apa enggak? Kita mau belajar Al-Quran. Dia bagus apa enggak bacaannya? Kemudian yang kedua ada iradatun nush. Ada keinginan untuk memandaikan murid. Perhatian dan memang ia ingin untuk ngajarin. Sebagian orang justru murid jadi musuh. Ya, jadi enggak boleh murid saya lebih hebat dari saya. Wah, ini namanya tidak sopan. Sampai ada sebuah kaidah. Murid itu nggak bakal dapat nilai A, nggak dapat nilai mumtaz. Mumtaz itu guru saja. Ya, murid itu maksimalnya dapat 85 sudah alhamdulillah. Memang kita tidak cari nilai, tapi sekarang sampai dalam menilai saja orang merasa masih angkuh gitu. Padahal kita sering mendengar bahwa guru itu justru ketika melihat muridnya berhasil, maka dia mendapat cipratan pahalanya, ya kan? Baik. Ditambah lagi ketika seorang guru adalah seorang yang memiliki ketakwaan. Kita lihat di sini, wala yarghabut talibu fi ziyadatil ilmi ma'a naqsin fi wara'in aw din. Maka tidak pantas seorang penuntut ilmu hanya bersemangat untuk menimba ilmu dari orang yang ternyata dia kurang dari sisi wara'. Wara' itu kehati-hatian. Wara' itu kehati-hatian meskipun dalam hal yang mubah atau dalam hal yang mungkin rancu tapi tidak pasti haramnya. Ini namanya wara'. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara contoh kewaraan beliau ini dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada kurma hampir dimakan dan itu dalam sebagian riwayat ada di kasurnya. Akan diambil kemudian hampir masuk mulut ini enggak jadi. Lalu beliau mengatakan, laula anni akhafu an takuna minas sadaqati la akaltuha. Kalau aku bukan takut ini termasuk kurma sedekah, sedekah maksudnya zakat, maka aku makan sudah. Tapi kehati-hatian itu tidak jadi. Enggak jadi. Ini wara' namanya. Ketika dapat barang apa di masjid, ini ada uang 1.000. Ini 1.000 ini milik siapa? Rizqun saqahullahu ilai. Ini kayaknya rizki yang Allah berikan kepadaku. Mungkin saya kurang duit, ternyata di pengajian ada aja orang sedekah untukku. Ini husnudzan berlebihan, ya kan? Meskipun para ulama mengatakan barang yang sedikit tidak membuat orang merasa kehilangan banget, ini tidak luqatah namanya. Itu bukan barang temuan. Kalau barang temuan, barang hilang, akhirnya harus diumumkan, harus dijaga selama 1 tahun. Itu kalau memang berharga sekali. Kalau yang tidak berharga seperti telur, misalnya disebutkan para ulama contohnya telur. Orang kehilangan telur, nggak bakal apalagi orang luar kota datang balik. Saya ketinggalan telur di Masjid Al-Barakah, ini kelewatan sekali. Ya. Nah, artinya barang yang murah ini tidak termasuk luqatah. Kalau diambil sah-sah saja. Seperti para ulama bilang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak tahu ini kurma sedekah atau bukan, lalu beliau makan sah, karena tidak tahu hukum asalnya di rumah bukan kurma sedekah. Tapi wara' itu hati-hatinya seperti itu. Kemudian agama juga, orang nggak punya agama nggak pantas jadi guru ya. Ini kita khawatir ya, cari guru susah, apalagi guru yang punya agama. Hampir semuanya kacau. Dulu para ulama ketika mereka akan mencari guru, mereka lihat sholatnya. Seperti pernyataan Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajula yatahawanu fi at-takbiratil ula faghsil yadaka minhu." Kalau kamu melihat ada orang meremehkan takbiratul ihram bersama imam, cuci tanganmu darinya. Gak usah cari guru kayak begini. Begitu. Taib. Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Bistam, Abu Bistam rahimahullah. Beliau pernah hampir belajar dari seorang guru namanya Ubaidullah ibn Yahya at-Taimi. Fara'aituhu yusalli salatan la yutimmuha fataraktu hadithahu. Aku lihat dia salatnya tidak sempurna, tidak jadi aku belajar hadis dari dia. Wah subhanallah, kalau orang dilihat ustadz, guru, dosen, salatnya mewarnai
soft belakang. Kemudian kita, anak nggak mau belajar, nggak hadir pengajian Ustadz ini. Kita nggak bisa hadir pengajian nanti. Ya, karena hampir semua sekarang kayak begitu. Berarti bagaimana caranya? Kita harus berbenah bersama ini. Ya. Dan bagaimana kita meneladani para ulama ketika sholat mereka seperti Sulaiman ibn Mihran al-A'mash rahimahullah. 70 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Tidak ada adzana muadzzinun illa wa huwa fil masjid. Ya. Tidak ada azan dikumandangkan kecuali beliau sudah di masjid. Sebelum azan. Muhammad bin Sama'ah rahimahullah, beliau cerita, aku tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah sama sekali kecuali satu hari. Satu hari tok ketika ibuku meninggal. Ketika ibuku meninggal, aku sibuk dengan pemakaman, maka aku kehilangan sholat berjamaah di hari itu saja. Subhanallah, bisa dihitung itu karena nggak pernah. Kalau kita tidak apa-apa, orang ketiduran dari sholat jamaah, dimaklumi. Tapi kalau keseringan ini repot, ini kayaknya perlu diganti kasurnya. Ya. Dan ini menjadi nasihat bersama, karena bisa jadi orang yang sudah sama ngaji ini sering kelewat kayak begitu. Kalau orang yang tidak pernah sholat gak usah dibahas itu. Tapi repotnya kalau kita kurang perhatian dan kurang tekad untuk memperbaiki sholat. Jangan-jangan dari situ kita juga susah belajar. Baik. Kemudian dikatakan au adami khuluqin jamil, atau gurunya memang tidak baik akhlaknya. Ini secara naluri dan fitrah orang akan lari. Ya. Subhanallah, dulu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, akhlak baik, telaten, sabar menghadapi murid yang tidak cepat paham. Kita sering sampaikan dan itu merupakan sebuah simbol kesabaran dan ketelatenan. Ketika murid beliau Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi, bati' al-fahmi jiddan, betul-betul lambat pemahamannya. Diulang oleh Imam Syafi'i, mas'alatan wahidatan 40 marrah falam yafham. Satu pembahasan 40 kali, tidak paham-paham. Kira-kira orang zaman sekarang ada yang siap untuk mengulang satu permasalahan 40 kali. 3 kali saja sudah jelaskannya kayak belak-belak begini. Ya, ini 40 kali, tidak paham juga. Faqama minal majlisi haya'a, keluar dari majlis karena malu. Dikejar Imam Syafi'i. Ketika sudah fil khalwah, 4 mata, dikatakan diulang sampai faham. Kemudian dikatakan, ya Rabi', law istata'tu an ut'imaka al-ilma la at'amtuk. Kalau aku bisa menyuapi ilmu ini kepada kamu, saya akan lakukan. Ini guru yang akhirnya bermanfaat, karena Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi akhirnya menjadi murid yang meriwayatkan semua muallafat Imam Syafi'i. Sampai dikatakan oleh Imam Syafi'i sendiri, anta rawiyatu kutubi, kamu betul-betul menjadi periwayat buku-bukuku. Dan ketika kita membaca kitab maka riwayat itu dari Ar-Rabi' ibn Sulaiman qala haddatsana Asy-Syafi'i. Wah, ini Masya Allah, tapi ternyata ada sejarahnya juga. Begitu. Kita nggak paham-paham gimana ya. Sabar, bismillah. Tapi juga perhatian untuk berbenah. Baik. Fa'an ba'dis salaf. Sebagian ulama mengatakan, hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, maka kalian lihat dari siapa kalian akan pelajari. Ini dinukil dari Muhammad bin Sirin rahimahullah dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim. Ya, jadi ilmu itu agama, maka kalian lihat dari siapa kalian akan pelajari agama kalian. Dan memang benar, kalau orang sudah simpati dengan guru, seolah anak pokoknya mantep sama guru ini. Saya mau puasa, Asyuranya kapan? Mau Sabtu apa hari Ahad? Wah, kalau guruku milih Sabtu, wah saya mantep Sabtu sudah. Apalagi kalau saya dilahirkan oleh Allah untuk mengatakan bahwa menentukan hari harus menggunakan apa gitu. Nah itu sudah. Orang susah sekali kan. Sudah kenal dengan satu figur, lalu dia sudah ambil semua teori beribadahnya dari guru itu. Maka orang harus memperhatikan siapa gurunya, karena ini akan menjadi panutan dan pedoman seterusnya. Baik. Ini juga penting sekali. Dikatakan wal yahdhar minat taqayyud bil masyhurin wa tarkil akhdhi 'anil khamilin. Hati-hati. Seorang penuntut ilmu hanya belajar kepada orang yang masyhur, yang viral. Kemudian dia tidak tertarik untuk belajar dari orang yang jarang dikenang orang.
jarang dikenal orang. Faqad 'adda al-Ghazali, ini Imam Ghazali itu beliau dikenal dengan Ghazali gitu kan. Al-Imam Al-Ghazali. Tapi ternyata mengasih harokat yang tepat kata para ulama adalah Al-Ghazali karena dinisbatkan kepada kerjaan ayahnya yang merupakan penenun kain ya. Jadi dari benang dipintal kemudian menjadi kain kemudian dijual. Ini kerjaan bapaknya sampai nurun kepada anaknya Al-Imam Al-Ghazali seperti itu. Baik. Disebutkan bahwa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menganggap ini Imam Ghazali dan lainnya faqad 'adda al-Ghazali wa ghairuhu dzalika min al-kibri 'ala al-'ilmi wa ja'alahu 'ainal hamaqah. Orang yang punya sifat seperti ini mau belajar kepada guru yang terkenal saja itu seperti orang yang dungu. Hamaqah itu kan artinya orang bahlul. Ahmaq, orang enggak berakal. Dikatakan dia termasuk sombong dalam ilmu. Nah, dikatakan li'annal hikmata dhallatul mu'min yaltaqituha haitsu wajadaha. Karena hikmah itu bisa diartikan ilmu juga. Ya, adalah sesuatu yang hilang dari seorang yang beriman. Ketika dia dapat di mana saja, maka dia ambil. Tidak hanya sekedar anak kalau dapat nanti di tempat yang bersih aku ambil. Kalau enggak, ya biar meskipun itu yang hilang dariku, biarkan saja. Enggak seperti itu orang kehilangan. Mau nyemplung di tempat kotor saja, diambil, dicuci, dikasih parfum kalau sudah terlanjur masuk tempat kotor dan najis. Namanya barang hilang, kalau ketemu, wah, Masya Allah. Nah ini hikmatu dhallatul mu'min, itu maksudnya begitu. Orang kehilangan barang, maka dia kapan ketemu, diambil pasti. Wa yaqtanimuha haitsu dhafara biha. Begitu dapat, dia akan ambil. Wa yataqalladul minnata liman saqaha ilaih. Dia akan merasa berjasa, berhutang budi kepada orang yang mengajarkan ilmu kepadanya. Fa innahu yahrubu min makhafatil jahli kama yahrubu minal asad. Dia ini ketika belajar sedang kabur dari kebodohan seperti orang kabur dari bahayanya serigala. Bukan serigala, apa ini? Macan ya. Wal haribu minal asad la ya'nafu min dalalati man yadulluhu 'alal khalasi kainan mangkan. Orang yang sedang kabur melarikan diri dari serangan harimau, dia tidak akan sombong kalau ditolong sama orang. Kamu lari sana cepat, kamu lari sana. Sudah orang sudah capek juga nggak bakal bantah. Dibilang, kamu lompat sana. Itu nanti ada tempat sana, ada pohon itu, naik. Sudah, dia nggak akan bantah. Begitu ada orang bantu, langsung dia ngikut. Kalau pakai gengsi, waduh repot. Sudah dikejar harimau dari belakang. Seret. Lompat di situ. Enggak, pakai cara anda sendiri. Ya salam. Ada orang kayak begitu. Nah, ini disebutkan bahwa kok bisa ada orang ketika memilih guru dari orang terkenal saja dikatakan sombong kepada ilmu. Karena biasanya orang memilih guru yang terkenal, dia pengen ikut numpang viral. Bahagia sekali kalau dia dikatakan anak muridnya fulan. Dan itu memang dari dulu ada benang tipisnya. Ketika para ulama ahli hadis, mereka bahagia sekali bisa belajar kepada guru yang sanadnya tinggi. Betul. Itu menjadi kebanggaan para ulama. Ketika mereka mendapatkan orang yang bersanad tinggi, sebelumnya mereka sudah belajar tapi sanadnya rendah. Kok ada guru yang datang sanadnya lebih tinggi, maka mereka mencari dari itu. Dan itu menjadi sunnatul muhaddithin, talabu uluwil isnad, ya, mencari sanad yang lebih tinggi. Dan itu disyariatkan memang, ya, seorang perlu mendapatkan dari yang lebih ori dan lebih bisa terpercaya, nggak ada masalah. Tapi masalah niat ini kan repot. Kalau dia merasa bangga, anak muridnya ustadz itu. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa menjaga niat ya. Sebagian orang mencela atau meremehkan. Oh, ustadz itu setiap pengajian disebutkan titelnya. Kayak kalau tidak ada titelnya tidak mantap. Seolah-olah sombong banget dia pakai titel. Kadang-kadang ini kita tidak tampik bahwa memang kadang-kadang mengganggu niat sekali.
merusak keikhlasan. Tapi masalahnya, apakah mesti seperti tidak ikhlas? Tidak mesti. Buktinya sekarang ada sebagian murid juga bilang ketika akan ngisi pengajian, muridnya Ustadz Fulan. Kenapa itu guru-gurunya dibawa juga pengajian? Ya kan? Mau ngisi pengajian di masjid ini, dia bawa nama gurunya. Saya muridnya Ustadz ini. Setiap akan daurah mesti murid senior Ustadz ini. Kenapa harus begitu berarti? Nah, ini tidak sama, tidak berbeda dengan yang itu. Masalah hati, seseorang harus hati-hati. Maka dikatakan ketika ada orang hanya mencari guru yang viral saja, maka sebenarnya dia yang pengen numpang viral. Ini yang dikatakan sombong. Dan tadi kita sebutkan bahwa Al-Ghazali rahimahullah dan juga para ulama lainnya sudah mengatakan ini orang ahmaq, orang bodoh, yang sampai mau belajar milihnya guru yang terkenal saja. فَإِذَا كَانَ الْخَامِلُ مِمَّنْ تُرْجَى بَرَكَتُهُ كَانَ النَّذْعُ بِهِ أَعَمْ. Kalau seandainya guru yang tadi tidak terkenal, guru yang memang sering dilupakan orang, ya, ternyata dia termasuk orang yang diharapkan ilmunya berkah. Kenapa? Bisa jadi karena ibadahnya lebih terjaga, atau karena hafalannya lebih kuat, atau karena keikhlasannya, atau karena umurnya, atau karena dia lebih pertama masuk Islam, atau karena lebih kenal terhadap sunnah. Tapi nggak terkenal saja, maka bisa jadi ini lebih berkah ilmunya. Dikatakan demikian, wattahsilu min jihatihi adam. Bisa jadi belajar kepada orang ini lebih sempurna. Wa idza sabarta ahwal as-salaf wal khalaf lam tajidin naf'a yuhsalu ghaliban atau yahsulu ghaliban wal falah yudriku taliban illa idza kana lisyaikh min at-taqwa nasibun wafir. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan sejarah para ulama yang dulu maupun yang setelahnya, ternyata memang orang jarang bisa mengambil ilmu gurunya kecuali kalau gurunya memang punya ketakwaan. Kelihatan sekali jatah ketakwaannya memang menonjol. Wa ala syafaqatihi wa nushihi lit talabati dalilun zahir. Perhatian dan kasih sayang kepada muridnya kelihatan sekali. Meskipun kasih sayang ini tidak perlu atau tidak selalu ngelus-ngelus. Nah, belajar ya kayak gini. Kemudian nanti kalau ternyata kamu tidak naik kelas enggak apa-apa. Ya, ini bukti kamu masih sayang sama kelasmu. Ya, enggak mesti seperti itu. Kadang ada seorang guru, dia perlu menghukum muridnya. Kalau hukuman itu bukan balas dendam, kemudian tujuannya agar menertibkan, mendisiplinkan murid, luar biasa. Enggak masalah ini. Orang yang hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah, orang hikmah itu menempatkan semua pada posisinya. Maka beliau mengatakan pada saat seorang butuh hazm, tegas, enggak lembek terus. Orang bisa ditegesin dengan peraturan yang ketat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kaki budaknya diikat biar ngafalin Quran. Artinya kalau orang di zaman dulu kita teladani apa adanya sampai sekarang, mungkin sudah menjadi pelanggaran HAM itu. Ya, murid diikat. Kalau enggak apal Arba'in Nawawi, langsung keluar, enggak cuma sekedar keluar dari sekolahan, langsung viral dulu itu. Sampai masuk meja hitam. Ya, karena kita memang kehilangan teladanan dulu. Kita dulu kalau ngobrol sama kawan, ya, anak punya kawan orang Jazair. Subhanallah, waktu kami masih kecil, kalau kita dipukul guru, enggak berani cerita orang tua. Kalau cerita kepada orang tua nambahi. Kenapa sampai guru memukul? Kamu ini, gitu. Zaman sekarang, lapor ke orang tuanya yang ambil pukulan datang ke sekolah. Kenapa pukul anak-anak? Artinya, ini sudah beda zaman. Masalahnya, kita ini sedang mencari keberkahan ilmu. Guru tidak dihormati, repot kita. Ya. Wa ala syafaqati wa nusli at-talabi bi at-talabati dalilun zahir wa kadzalika idza i'tabarta al-musannafat wajadta al-intifa'a bi tasnif al-atqa al-azhadi awfar wal falah bi ishtighal bihi akthar. Dan ketika kita melihat buku para ulama ternyata sama. Yang banyak dimanfaatkan kaum muslimin ini ternyata biasanya penulisnya lebih bertakwa. Dan tidak mesti ada orang dikenal atau banyak muridnya atau dekat dengan kekuasaan.
Ya, Al-Imam Malik rahimahullah ketika menulis kitab Al-Muwatta, beliau diberitahu, ini banyak orang yang nulis Muwatta, antum masih nulis Al-Muwatta juga. Beliau mengatakan, "Ma kana lillahi yabqa." Apa yang ditulis karena Allah ini yang akan bertahan. Ternyata benar, sampai sekarang kitab Al-Muwatta itu ya punya Imam Malik, padahal Muwatta banyak dulu sampai dikatakan namanya Al-Muwatta'at karena banyak Muwatta. Dan isinya hadis bersanad juga, dan tidak mesti yang nulis selain Imam Malik tidak ikhlas, enggak mesti. Sebagaimana dulu mazhab fikih banyak. Ada mazhab Thawri, ada mazhab Ibnu Jarir, ada mazhab juga Al-Laits bin Sa'ad. Mereka punya mazhab, tetapi tidak berkembang seperti mazhab yang 4. Nah, apakah yang selainnya tidak ikhlas? Tidak mesti seperti itu. Akan tapi kita lihat bagaimana para ulama yang ilmunya kita pelajari, menguntungkan sekali. Tidak usah kita berkirim surat Al-Baqarah kepada mereka. Ketika kita membaca Al-Quran dan kita punya sanad dulu, sanad ini diajarkan oleh guru kita, gurunya sampai ke atasnya, pahalanya sudah ngalir sendiri itu. Kita baca buku mereka dan kita tarahum atau mengucapkan rahimahullah kepada penulisnya. Kemudian kita manfaatkan tulisannya, sudah ngalir itu pahala. Sudah ngalir sekali itu. Dan ternyata tidak sedikit ulama yang sampai seperti itu, sampai dinukil dari Al-Mawardi rahimahullah ketika beliau akan wafat. Beliau nulis kitab panjang berjilid-jilid. Ya, ketika beliau akan wafat, beliau katakan, kalau aku nanti mati kesakitan, buku itu jangan engkau keluarkan. Tapi kalau ternyata aku kelihatan matinya agak tenang, mudah-mudahan ini tanda husnul khatimah, keluarkan buku itu. Silahkan dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Dan ternyata Masya Allah, sampai sekarang buku Al-Mawardi banyak sekali. Ini beliau adalah salah seorang ulama Syafi'iyah. Ya. Dan ini diwarnai oleh hampir kebanyakan karya para ulama. Tidak macam-macam. Mereka nulis juga tulisannya apa adanya. Ya, apa adanya. Tapi sampai sekarang kita bayangkan sampai ada 8 abad, 10 abad, masih sampai ke kita. Imam Bukhari abad ketiga, sekarang sudah abad 14. Kita masih menikmati tulisan Imam Bukhari. Subhanallah, kira-kira berapa pahala yang beliau dapatkan. Sementara orang zaman sekarang yang bangga dengan tulisannya, ini adalah seorang yang guru raksasa. Ya, bukan guru besar lagi, ini guru-guru raksasa sudah begitu. Tapi ternyata tulisan itu hanya ditulis rapih, ditaruh menjadi hiasan dinding perpustakaan yang paling pojok. Ya, sehingga tidak juga dinikmati, atau mungkin ilmunya juga hanya dinukil untuk dibantah. Ya, karena mungkin yang seperti ini tidak didapatkan. Wal yajtahid ala an yakuna asy-syaikhu mimman lahu 'ala al-'ulumi asy-syar'iyyati tamamut tila'. Hendaklah seorang betul-betul berusaha mencari guru yang pengetahuan ilmu syariahnya banyak. Ya. Walahu ma'a man yuwaththaq aw man yuthaqu bihi min masyayikh 'asrihi kathratu bahthin wa tul ijtima'. Dan syukur-syukur lagi kalau dia dapat guru tadi yang memang pengetahuan ilmu syar'inya banyak, dia sering kumpul dengan guru-guru senior yang juga sama memiliki nafas yang kuat untuk mempelajari syariat. Diskusinya sering kumpul dengan para ulama, sehingga kalau diskusi mereka akan ketahuan kekurangan masing-masing. Ya. Kemudian la mimman akhadha an butunil awraq. Tidak hanya orang otodidak cari guru, tapi ternyata ilmunya bersumber dari semedi. Ya, otodidak, baca sendiri. Walam yu'raf bi suhbatil masyayikhil hudzaq. Tidak pernah dikenal orang itu hadir di majelisnya para ulama. Tahu-tahu kok hebat sekali. Oh, ternyata baca sendiri gitu. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, man tafaqqaha min butunil kutubi dhayya'al ahkam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang berusaha belajar agama sendirian hanya dari lembaran-lembaran buku, tidak hadir, tidak bertanya, tidak belajar dari seorang guru, maka dia akan menyia-nyiakan hukum syar'i. Wa kana ba'duhum yaqul, sebagian ulama mengatakan min a'zamil baliyah tamashyukhus suhufiyyah. Di
di antara musibah besar untuk umat Islam adanya orang-orang yang pengen menampilkan diri padahal mereka belajarnya hanya dari membaca saja. Ai alladzina ta'allamu minas suhuf, atau maksudnya orang-orang yang hanya belajar dari membaca sendiri. Baik. Hukum asalnya belajar itu talaqi. Belajar agama itu ngambil dari guru. Bersambung memang. Tidak harus kita belajar sanad, tidak harus. Saya belajar sholat, tata cara, sifat, syarat sah semuanya. Belajar di masjid ini pakai sanad lagi. Tidak harus. Tetapi kita ingin belajar dari seorang terpercaya. Sehingga tidak salah paham. Bahkan dalam sebuah riwayat dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih, Nabi SAW menyatakan, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kalian sekarang mendengar dari aku. Nanti akan ada orang yang mendengarkan kalian. Dan nanti setelahnya lagi akan ada orang yang mendengarkan ilmu dari orang yang mendengar dari kalian. Bersambungnya seperti itu. Belajar dari guru kepada murid, murid kepada muridnya lagi, seperti itu. Maka dinukil dari Asy-Syatibi rahimahullah bahwa hadis ini menjadi dalil tentang talaqi. Orang belajar itu ngambil dari guru, bukan baca sendiri. Baca nggak ada masalah. Tetapi kalau dia jadikan sebagai ganti untuk belajar dari guru, ini yang repot. Karena salah paham atau karena dia tidak mengetahui artinya maksud penulis bagaimana. Baik. Ada dulu nukilan dari para ulama seperti yang dinukil dari Abdullah ibnu Aun al-Muzani. Beliau seorang ulama tabi'in. Ya. Wafatnya tahun 151 Hijriyah. Beliau mengatakan, la yu'khadul ilmu illa amman urifa bit-talab. Ilmu ini tidak dipelajari kecuali dari orang yang memang sudah dikenal dengan belajarnya. Ini sudah adzan. Hah? Sudah. Itu kayaknya bukan suara adzan, suara sholawat ya. Sudah adzan. Khairan insyaallah. Silakan adzan dulu. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
Baik. Tadi kita katakan nukilan dari Abdullah bin Aun al-Muzani, beliau mengatakan la yu'khadhul ilmu illa mimman ukhidha aw illa mimman urifa bit talab. Ilmu tidak dipelajari kecuali dari orang yang sudah memang dikenal dia belajar. Tidak pernah tahu dia jadi Syekhul Islam. Ini kan orang jadi ragu, saya belajar dari siapa? Kemudian Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan la yu'khadhul ilmu an arba'atin wa yu'khadhu an siwahum. Beliau pernah mengatakan, ini dalam Al-Adab Syar'iyyah disebutkan, ilmu tidak diambil dari 4 orang atau 4 golongan. Dan ilmu ini boleh dipelajari dari selain mereka, kata Imam Malik. Yang pertama, la yu'khadhu an mu'linin bis-safah. Tidak boleh dipelajari dari orang yang terang-terangan menunjukkan kebodohan. Kebodohan apa? Tingkah lakunya, sikap dan perbuatannya, ucapan seperti tidak pernah belajar, kayak tidak berilmu saja, ngomong kayak urakan dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa dia terang-terangan menunjukkan kebodohan. Nah, pantas dijadikan guru orang seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak pantas diambil dari orang yang jurriba alaihil kadhib. Orang yang pernah dikenal dengan kebohongan. Bohong apa? Bohong biasa. Kalau sampai dia dikenal dengan kebohongan dalam hadis, lebih bahaya lagi. Kalau dia ngomong dengan pembicaraan umum saja, dia ternyata bohong, jangan-jangan ngajarin agamanya ngaco nanti dia. Kemudian yang ketiga, ilmu tidak dipelajari dari sahibi hawa yad'u ila hawa. Orang yang mengikuti hawa nafsu dan dia ngajak-ngajak melakukan kebid'ahan dan ngajak kebid'ahannya. Kalau dia sembunyi-sembunyi atau dia masih merasa kayaknya beda orang ini, masih mending, meskipun orang ini juga perlu diwaspadai. Akan tetapi ada orang punya tingkatan pelanggaran dan dia sampai ngajak orang lain untuk melakukan pelanggaran agama. Ini bahaya sekali. Kemudian yang terakhir, ini penting. Disebut Imam Malik rahimahullah, yang keempat adalah orang yang syekh lahu fadlun wa ibadah lakinnahu la ya'lamu ma yuhaddithu bih. Ada seorang syekh terhormat, dia punya keistimewaan dan dikenal dengan ibadahnya, hanya dia tidak tahu apa yang disampaikan, tidak ngerti ini benar atau tidak, yang penting baik disampaikan saja, kelihatan kayaknya ini ada faedah, sampaikan saja. Berarti tidak pantas jadi guru orang kayak begini, karena semua yang disampaikan tidak terseleksi dengan baik. Dan subhanallah, memang hadis palsu sering disampaikan dari ahli ibadah kalau mereka tidak tahu tentang kaidah ilmu hadis, bagaimana belajar agama dan seterusnya. Hanya didasari oleh semangat agar orang-orang termotivasi ibadah, akhirnya sampaikan aja hadis pernah dengar langsung disampaikan, padahal belum tahu ini apakah hadisnya sahih atau tidak, kemudian ilmu ini apakah berdasar atau tidak. Subhanallah, kayak gini banyak ternyata. Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya, beliau mengatakan, kita barangkali mendapat seorang syekh, kalau seandainya diberi amanah menjadi bendahara keuangan Baitul Malil Muslimin, maka dia tidak akan khianat. Artinya amanah sekali. Tapi kita tidak mau belajar dari orang ini karena gak paham belas tentang ilmu hadis. Dan ilmu hadis membutuhkan rijal, para kesatria yang sabar dalam menerapkan ilmu itu. Ya, artinya ternyata ibadah saja belum cukup untuk menjadi pertimbangan seorang ini memiliki keahlian dalam ilmu atau tidak. Berarti kita harus selektif betul untuk memilih guru, apalagi sampai istikharah itu. Baik, tadi disebutkan bahwa seorang ketika memilih guru diharapkan dia memiliki ilmu secara menyeluruh. Semakin banyak pengetahuan tentang ilmu syar'inya, maka dia semakin ideal. Kalau ada seorang guru yang hanya tahu satu disiplin ilmu saja, tapi tidak tahu dengan ilmu yang lain, bahayanya apa?
ketika berbicara tentang ilmu yang lain, bukan hanya dia tidak merekomendasikan. Kalau perlu dia akan menutupi. Nggak usah, itu nggak penting. Yang penting ini dulu. Orang kalau tidak tahu tentang ilmu yang lain, satu saat bukan hanya dia kurang dalam menyampaikan dan mengajarkan, tapi kalau perlu dia akan menghalangi orang untuk belajar ilmu yang dia tidak kuasai. Padahal sebenarnya kalau ada orang yang tidak mengerjakan atau menyampaikan ilmu dengan runut saja, itu sudah salah. Contoh yang paling tepat misalkan ketika orang memulai dakwah dengan tauhid. Tidak mesti setiap orang buka pengajian materi yang akan disampaikan harus materi akidah Islamiyah. Saya tidak akan menyampaikan ilmu hadis kecuali saya sudah pernah mengajarkan akidah Islamiyah. Tidak harus seperti itu. Karena dia mau ngajar hadis pun bisa menyampaikan akidah. Dia mau menyampaikan sirah pun bisa mengajarkan akidah. Artinya ini tetap menjadi poros perhatian seorang ahlus sunnah. Ketika mengajarkan, menyampaikan, dia perlu perhatian dengan masalah akidah. Kalau ada orang bilang itu bukan spesialis saya akan berbicara tentang yang saya kuasai, sirah saja. Atau akhlak dan budi pekerti saja. Biarkan itu untuk orang-orang yang ahli. Baik. Ini salah sekali. Kalau ada orang yang tahu bahwa dia tidak ahli dalam hal tauhid, mending tidak ngajar. Nabi SAW pertama mengutus para sahabat untuk mengajarkan tauhid. Entah dalam bentuk dakwah yang asli, dakwah seperti Mu'adz kepada ahlul Yaman dan ahlul kitab, atau dalam bentuk jihad yang memang sudah hampir perang seperti Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, iqdamu hatta tanzila bisahatihim. Kamu maju sampai kamu berhenti di medan mereka. Thumma ad'uhum ilal Islam. Ajak mereka untuk Islam. Kalau mereka mau menerima Islam, nah sudah, enggak usah dilanjutkan perangnya. Begitu. Artinya, oh enggak, saya akan ngajari mereka akhlak dulu. Saya senyum dulu. Ya, sampai mereka betul-betul tertarik dengan ilmu ini, baru nanti saya persilahkan orang lain untuk ngajari tauhid. Ini salah. Ya. Loh, kita ngapain kalau nggak ngerti tauhid itu? Ngajari tauhid itu tidak harus yang pertama terbagi menjadi ini, dalilnya, khilaf di antara ulama, tidak harus seperti itu. Tetapi orang biar tidak terjerumus ke dalam pantangan tauhid. Itu yang paling inti. Ya, maka ini harus dipahami oleh semuanya. Ya, seperti dokter ketika melihat ada pasien kronis, lalu orang ini sudah hampir mati, harus segera ditangani, operasi, bedah, masuk ke ICU. Tahu ada dokter bilang, ana punya spesialis kulit, hanya panu saja yang akan aku obati dulu. Enggak ada, ini masukkan ke ruang saya dulu, saya mau obati ini panunya. Ini orang sudah mau mati, ini sudah perlu dipasang ini apa segala macam. Dia bilang enggak, karena apa, enggak bisa dibenarkan seperti itu. Artinya orang ketika melihat kondisi umat yang memang harus banyak dibenahi, maka yang paling kronis dulu dibenarin. Dan ini salah satu efek ya, kalau seandainya ada guru yang tidak menguasai ilmu yang banyak, kekurangannya seperti itu. Bukan hanya dia kurang dalam menyampaikan, khawatirnya bahkan akan menutupi ilmu yang lain. Oh enggak usah, itu enggak penting. Yang penting kita akhlak dulu, senyum-senyum. Kelihatan habis itu ketika dikritik ngamuk. Berarti senyum-senyumnya ini topeng saja ini. Begitu. Khairan insyaallah. Ini niatnya kita akan bahas 3 poin tapi dapat 1. Ya Masya Allah. Ini dapat pahala niat ya. Dari kemarin dapat pahala niat terus ya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau disampaikan? Ya. Apa? Yang benar bagaimana? Iya. Ya. Iya. Ini juga sering ditanyakan ya. Kapan tanggal 10 Asyura? Ya. Orang akan tahu
tanggal 10 Asyura dari mana? Dari tanggal 1. Iya kan? Kok antum ragu sih? Ya. Jadi orang ingin tahu tanggal 10 harus tahu tanggal 1. Ya. Seperti orang mau puasa Arafah, pengen tahu tanggal 9-nya kapan, harus tahu tanggal 1-nya, ya kan? Nah, tanggal 1 gimana carinya? Carinya adalah dengan melihat hilal. Sebagian orang bilang namanya anak bulan. Nah, kalau orang mau puasa melihatnya bapak bulan. Gimana? Maksudnya bulan sudah terlanjur besar. Sekarang ini sudah tanggal 10. Apa buktinya? Itu bulan sudah gede sekali. Nah, berarti yang benar adalah sekarang tanggal 10. Nah, ini tidak disyariatkan. Ya, ada orang mengatakan ayyamul bid mulai sekarang. Kenapa? Karena dilihat tuh. Ini bulan hampir purnama. Nah, begitu. Ini tidak disyariatkan. Orang mau disyariatkan mengetahui sebuah tanggal itu dari awalnya melihat hilal. Hilal kelihatan, ditentukan. Kalau tidak, maka Nabi SAW menyatakan ini sudah resepnya, ini sudah ketentuannya, SOP-nya itu digenapkan bulan sebelumnya. Selesai sudah. Begitu. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kalau negara kita beda dengan negara lain bagaimana? Sah-sah saja. Dari sejak dulu juga seperti itu. Tidak mesti kita ngikut negara yang satu. Kalau tidak ikut kualat. Tidak harus seperti itu. Dulu di dalam Sahih Muslim, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bertanya kepada Quraib. Quraib ini seorang tabi'in. Dia ditugaskan oleh Ummul Fadl bintil Harith ke Syam, ada sebuah urusan. Lihat awal Ramadan di sana. Balik ke daerah Madinah, ditanya oleh Ibnu Abbas, "Mata ra'aitumul hilal?" Kalian melihat hilal Ramadan kapan? Kita melihat pada malam Jumat. Anta ra'aitahu, kata Ibnu Abbas. Kamu lihat sendiri hilalnya? Iya. Dan orang-orang pada melihat hilal itu. Maka orang-orang semua puasa, Muawiyah pun puasa. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Wa amma ana falam narahu illa lailatas sabt. Falam nazal nasumuhu." Kita akan berpuasa terus. Wa illa nukmilu 30. Kalau tidak ya kita akan genapkan 30 hari sebelumnya, begitu. Nah, Quraib mengatakan, "Awalam taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi." Kenapa antum tidak mencukupkan dengan ru'yatnya Muawiyah di Syam? Beliau melihat hilal dan berpuasa. Kenapa enggak kita ikut aja yang di Madinah? Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, "La hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak. Beginilah kami Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Artinya tempatnya jauh, hilalnya berbeda, enggak jadi masalah. Ya, enggak jadi masalah. Padahal itu Madinah ke Syam. Jaraknya mungkin sekitar 300 kilo saja. Anggap lebih 400 kilo. Ya, karena memang dari Madinah ke arah barat, nanti nyebrang Laut Merah, sudah sampai Syam itu. Ya. Kalau sekarang orang Indonesia ke Arab Saudi, berkilo-kilo kan? Ya, bukan hanya 1 bulan, kalau kita mau naik kapal itu sampai 3 bulan ya. Nah, kok kita pingin seperti Saudi kan nggak mesti, ya, nggak mesti, wajar sekali. Matla' atau tempat terbit hilal itu berbeda. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya masing-masing punya matla', tempat terbit dan berbeda, apakah ada dalilnya? Ada, tadi sudah sebutkan. Kemudian Nabi SAW menyatakan, "As-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahhun." Ya, puasa itu kalian lakukan bersama orang-orang sekitar. Kamu berbuka, kamu lakukan bersama orang-orang sekitar. Dan kamu ketika beridul adha sama. Kalian lakukan dengan orang-orang sekitar, bukan orang-orang jauh di sana. Baik, ditambah sebagai penutup, Muhammad ibn Sirin rahimahullah, beliau mengatakan tentang waliyu amril muslimin, pemerintah muslim. Beliau mengatakan, hum yaluna min umurina khamsa. Pemerintah kaum muslimin memiliki kewenangan dalam 5 hal. Yang pertama, al-jumu'ah, salat Jumat. Dan mereka berhak wewenang untuk memberikan instruksi tertentu. Wal jamaah, tentang jamaah. Dari dulu para ulama salat di belakang para waliul amr, jadi makmum. Yang ketiga, al-idain, masalah hari raya. Ini pemerintah yang kasih pengumuman. Kemudian yang keempat, al-hudud, penerapan
undang-undang dan hukuman. Orang yang bunuh dikisos, yang mencuri dipotong tangan, itu kewenangan mereka. Kalau rakyat melihat maling tidak dihakimin sendiri kan, dihakimin bareng-bareng juga tidak bisa, karena itu sudah ada kewenangan pemerintah. Kemudian yang kelima adalah ats-tsughur, perbatasan wilayah, itu urusan pemerintah. Nah, kita serahkan kepada mereka, dan manhaj Ahlus Sunnah menyerahkan kepada pemerintah dalam urusan seperti ini. Ya. Dan mudah-mudahan ibadah kita menjadi ibadah yang sempurna. Ana kira cukup insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung